ataupun tertukar di area stasiun Semarang Tawang. Halo guys, welcome to my channel. Saat ini saya sedang berada di stasiun Semarang Tawang dan saya akan melakukan perjalanan dari Semarang ke Jakarta dengan kereta api Argo Muria. Ikuti perjalanan saya sampai akhir. Di jalur 1 dari arah barat akan segera tiba kereta api Dharma Wangsa. Keberangkatan pagi dari stasiun Jakarta Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini di jalur 1 stasiun Semarang Tawang tersedia rangkaian kereta api Dharma Wangsa tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Sementara di jalur 3 itu adalah rangkaian kereta api Argo Muria, cuman penumpangnya belum diizinkan masuk nih. Semboyan 40 udah diberikan. Posisi konektor kereta api Dharma Wangsa sebanyak 40 diberikan di sebelah kiri. Posisi konektor kereta api Dharma Wangsa sebanyak 40 diberikan di sebelah kiri. Diberangkatkan kembali dari jalur 1 kereta api Dharma Wangsa dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Penumpang yang kami hormati, kami informasikan saat ini kereta api Argo Muria dengan tujuan stasiun Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bekasi, Jatinegara sampai dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Dengan jadwal keberangkatan pukul 16.15 telah tersedia di jalur. Ini akhirnya penumpangnya diizinkan masuk. Dan ini nih sejak angkutan Nataru kayaknya ya, kereta api Argo Muria dan juga Argo Sindoro kembali menggunakan lokomotif CC203. Jadi kemarin sejak dilakukan percepatan perjalanan tanggal 28 September 2022, lokomotif dinasnya selalu menggunakan CC206. Tapi kemungkinan karena di angkutan Nataru ini banyak kereta yang membutuhkan lokomotif double kabin ya. Salah satunya Argo Muria tambahan, Argo Sindoro tambahan, Kamandaka Cilacap dan juga 2 perjalanan kereta api Ciremai. Jadi kemungkinan stok CC206-nya habis atau kurang gitu ya. Jadi kereta api Argo Muria dan Argo Sindoro menggunakan lokomotif CC203. Ini dia lokomotif dinas kereta api Argo Muria pada sore hari ini adalah CC203 9807 dengan depo Cipinang. Jadi kereta api Sindoro tambahan dan Muria tambahan butuh double kabin karena keretanya tektok sampai Jakarta langsung balik lagi ke Semarang. Sementara KA Ciremai
itu butuh putar arah lokomotif di stasiun Cikampek, dan KA Kamandaka Cilacap butuh putar arah lokomotif di stasiun Kroya. Hari ini saya duduk di kereta eksekutif 8 nomor 1C. Alhamdulillah dapat yang paling belakang. Jadi memang untuk kereta jenis Nimitz ini kalau kita dapat paling depan tuh agak zonk ya, karena posisinya sangat mepet dengan pintu. Ya. Ini dia 1C. Ini adalah sarana kereta yang saya pakai pada sore hari ini. K1 artinya adalah kereta kelas eksekutif, dan 0 itu artinya tanpa penggerak atau harus ditarik oleh lokomotif. Kemudian 16 adalah mulai dinas kereta api ini tahun 2016, dan urutan yang ke-12 dengan depo Semarang Poncol. Ini mulai dinasnya tanggal 10 Maret tahun 2016, dengan perawatan terakhir itu bulan Februari tahun 2022. Sarana kereta ini memiliki kode F, artinya bisa ditarik dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Jadi memang di peta Comal sampai dengan Cirebon Perujakan, kereta api ini diizinkan untuk berjalanan di 120 km per jam. 44 adalah berat total di 44 ton, dan 10 adalah jenis bogi atau suspensi yang digunakan, yakni tipe K10. Ini adalah bogi tipe K10, di mana suspensi primer menggunakan semacam rubber dan suspensi sekunder menggunakan pegas ulir. Primer ini fungsinya untuk meredam getaran antara roda dengan rel, sementara yang sekunder fungsinya untuk meredam getaran antara bodi kereta dengan boginya. Ini kereta saya ini K101612 ini agak unik ya, karena nomor satunya, seat nomor satunya itu dekat dengan toilet yang luas. Jadi kereta ini memiliki 2 toilet, di mana toilet yang sisi sebelah sini sedikit lebih luas daripada sisi satunya. Biasanya toilet luas ini dekat dengan nomor 13. Contohnya ini nih, ini toilet yang luas dekat dengan nomor 13. Ini di sisi ini kita dapat toilet yang lebih luas ya, lebih luas dengan dia pakai kloset duduk. Kemudian ada fasilitas standar, ada jet shower, kemudian ada cermin, sabun, wastafel. Ini ada pengharum ruangan juga nih. Dan tisunya ada di sebelah sini. Oke, kita lihat toilet satunya ya. Dan toilet di sisi ini selain lebih kecil, dia menggunakan kloset jongkok. Kalau fasilitas lainnya sama persis ya. Ini adalah rute kereta api Argo Muria. Dari Semarang Tawang dia lanjut ke Pekalongan, Tegal, Cirebon. Nah, kita bisa naik turun penumpang di stasiun Bekasi, kemudian berhenti di stasiun Jatinegara untuk turun penumpang, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Gambir. Oke guys, saat ini saya sudah berada di peron jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Ini tadi saya baru aja naruh tas di kereta, dan ternyata langsung turun hujan lumayan deras ya. Mudah-mudahan audionya kedengeran. Jadi kereta api Argo Muria itu bersama-sama dengan Argo Sindoro itu adalah kereta api Argo asal daerah operasi 4 Semarang. Dan kereta api ini bertanggal 28 September 2022. Dua kereta ini ya, kereta api Argo Sindoro dan Argo Muria itu diberikan percepatan waktu tempuh. Jadi tadinya di 5 jam setengah, sekitar 5 jam 40-an menit. Sekarang kereta api Argo Muria itu waktu tempuh dari Semarang ke Jakarta itu di 5 jam lewat 24 menit. Karena di petak tertentu, jadi di stasiun Comal sampai dengan stasiun Cirebon Perujakan, kereta api Argo Muria dan juga Argo Sindoro itu diizinkan untuk berlari dengan kecepatan maksimal di 120 km per jam. Menjadikan kereta api ini menjadi salah satu kereta api tercepat di lintas utara selain kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga kereta api Sembrani. Untuk kereta api Argo Muria itu dari Semarang Tawang ke Gambir, dan berangkat dari Semarang itu sore hari, dan dari Jakartanya dia berangkat di pagi hari. Sebaliknya kereta api Argo Sindoro itu berangkat dari Semarang Tawang di pagi hari, dan dia kembali dari Jakarta ke Semarang berangkatnya di sore hari. Untuk jadwal berangkat kereta api Argo Muria itu dari Semarang Tawang itu jam 4 lewat 15 menit. Dan hari ini saya melakukan perjalanan di masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2023. Jadi saya dapat harga tiket di lumayan mahal ya, di Rp435.000. Sebenarnya kalau normal itu sebelum angkutan Nataru itu saya
waktu itu naik dari Jakarta ke Semarang itu sempat di harga Rp290.000. Ya mudah-mudahan nanti setelah era angkutan Nataru ini harganya kembali turun seperti sedia kala. Ini di jalur 4 stasiun Semarang Tawang, sayangnya hujan ya. Ini tersimpan rangkaian kereta api Argo Muria tambahan dengan keberangkatan dari Semarang Tawang itu jam 6 sore, kemudian tektok ya. Nanti dia kembali lagi dari Jakarta itu jam setengah 1 dini hari. Oke guys, berhubung hujannya makin deras, jadi kita masuk dalam kereta aja. Ini adalah interior kereta api Argo Muria. Di sini terdapat seat pocket dan juga footrest yang sayangnya tidak ada stoppernya, tapi paling tidak sudah dimodifikasi jadi tidak ngebanting. Dan kemudian kalau kita lihat di sebelah sini, itu terdapat meja kecil serta 2 buah colokan listrik. Dan untuk jendelanya, ini hujannya lumayan deras ya. Di tempat saya di kursi ujung itu tidak ada tirainya, tapi di kursi-kursi lainnya itu ada tirainya. Dan di sandaran lengan ini seperti biasa terdapat meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan maupun bekerja. Jadi ini saya suka karena konturnya datar ya. Ini kita masukin lagi. Kemudian di sini terdapat tombol yang digunakan untuk reclining seat dan ini lumayan rebah juga kok. Dan kemudian untuk legroom ini sangat-sangat lega ya, hanya saja yang jadi PR tadi itu masalah footrest-nya. Di atas sana terdapat rak penyimpanan bagasi, hanya saja untuk yang ujung-ujung di kursi nomor 1 ataupun 13 itu sedikit sempit ya, jadi untuk tas saya aja nggak muat karena itu di atas ada AC-nya. Oke guys, di perjalanan ini saya memesan makanan. Ini pakai aplikasi GrabFood. Saya pesan nasi ayam geprek dengan harga Rp38.000. Ini kalau kita buka isinya
ayam geprek, dan ini dapat dada tulang ya. Kemudian ada nasinya, dan juga ini ada tahu, isinya itu semacam bihun gitu ya. Dan ini saya juga memesan segelas coklat panas. Saat ini jam 17.04 kita tiba di stasiun Pekalongan awal 4 menit dari jadwal tiba seharusnya jam 17:19. Waktu tunggu normalnya kereta api Argo Muria di stasiun Pekalongan itu hanya 2 menit ya. Jadi jadwal berangkat seharusnya itu jam 5 sore lewat 21 menit. Tadi sebenarnya selepas stasiun Weleri kita seharusnya disuguhi pemandangan dari pantai utara Laut Jawa. Cuman sayangnya tadi hujannya turun dengan sangat lebat ya, jadi sayang sekali kita tidak bisa melihat pemandangan dengan jelas ya. Jadi ya gitu deh, kita nggak bisa memprediksi cuaca. Cuman gimana pun perjalanan tadi sangat lancar, dan tibanya kita di stasiun Pekalongan itu jadi awal waktu.
jam 5 sore lewat 58 menit kita tiba di stasiun Tegal. Ini awalnya sekitar 3 menit ya dari jadwal tiba, seharusnya jam 6 lewat 1 menit. Jadwal berangkat kembali kereta api Argo Muria dari stasiun Tegal itu jam 6 lewat 4 menit. Tadi jelang masuk stasiun Tegal itu kita berpapasan ya dengan kereta api berantas. Keberangkatan dari stasiun Tegal itu jam 17 lewat 56 dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Tadi selepas stasiun Comal, kereta api Argo Muria itu bisa digeber di kecepatan maksimalnya di 120 km per jam. Saya kira tadi karena ditarik oleh lokomotif CC203, di mana biasanya kereta api Argo Muria itu lokomotif dinasnya adalah CC206. Saya pikir nggak bakal digeber di kecepatan maksimalnya ya. Ternyata setelah stasiun Comal sampai dengan jelang masuk stasiun Tegal, itu kereta ini bisa menembus kecepatan hampir 120 km per jam. Dan setelah stasiun Tegal ini, kereta api Argo Muria masih diizinkan untuk melaju di kecepatan maksimal tersebut sampai dengan menjelang masuk stasiun Cirebon Perujakan. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Saat ini tepat jam 18 lewat 51 menit kita tiba di stasiun Cirebon Kejaksan. Di sini waktu tunggu kereta api Argo Muria adalah 5 menit, jadi nanti jadwal berangkat kembali itu jam 6 sore lewat 56 menit. Tadi di stasiun Cirebon Perujakan kita menyusul ya kereta api berantas tambahan keberangkatan dari stasiun Blitar tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan ini tersedia di jalur 3. Stasiun Cirebon Kejaksan adalah rangkaian kereta api Gumarang keberangkatan dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini jam 18.52 diberangkatkan kembali
dari stasiun Cirebon Kejaksan. Saat ini kereta api Gemuarang bersama-sama dengan kereta api Kertajaya menjadi kereta api dengan rangkaian terpanjang di lintas utara. Total membawa 16 kereta. Untuk formasinya sendiri 5 kereta bisnis, 5 kereta eksekutif, 9 kereta bisnis, 1 kereta pembangkit dan 1 kereta makan. Tadi selepas stasiun Tegal, kita kembali digeber di kecepatan maksimal di 120 km per jam. Sampai jelang-jelang masuk di stasiun Cirebon Perujakan, baru kecepatannya mulai dikurangi hingga keretanya akhirnya berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan. Dari stasiun Cirebon Kejaksan ini, kereta api Argo Muria akan berjalan cukup jauh ya, tanpa berhenti, hingga nanti tiba di stasiun Bekasi. Saat ini jam 9:28, kita tiba di stasiun Jatinegara. Ini lambat 2 menit sih. Tapi sebenarnya tadi on time sampai dengan jalan masuk stasiun Bekasi. Tadi ketahanannya lumayan lama sih. Selepas stasiun Bekasi Timur sebelum masuk stasiun Bekasi.
Dan setelah ini kereta api Argo Muria akan kembali diberangkatkan menuju tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Ini kereta api Argo Muria kembali diberangkatkan dari jalur 4 stasiun Jatinegara. Sayangnya nggak bisa ngambilin lokomotifnya ya. Ini yang turunnya di Gambir ternyata lumayan banyak nih. Oke guys, saat ini saya sudah berada di lantai atas stasiun Jatinegara. Jadi untuk kesan naik kereta api Argo Muria, kalau saya sebagai PJKA dengan kampung halaman di Semarang yang bekerja di Jakarta, saya sendiri jujur aja jarang naik kereta api Argo Muria yang dari Semarang menuju ke Jakarta. Karena jadwal berangkatnya itu kalau menurut saya terlalu awal, jadi lebih baik kalau di hari Minggu sore itu waktunya bisa lebih lama untuk bersama keluarga, jadi dengan naik kereta api yang lebih malam. Namun tetap aja kereta api Argo Muria punya pangsa pasarnya sendiri. Jadi kemungkinan itu untuk teman-teman yang memang aslinya di Jakarta ingin cepat kembali sampai ke Jakarta, itu kereta api Argo Muria bisa menjadi pilihan. Apalagi kereta api Argo Muria bersama-sama dengan Argo Sindoro itu adalah salah satu kereta api tercepat di lintas utara. Jadi dari Semarang ke Jakarta maupun sebaliknya itu waktu tempuhnya hanya sekitar 5 jam dan 20-an menit. Dan harga tiketnya juga dalam kondisi normal, tidak di angkutan Lebaran maupun angkutan Nataru, itu masih relatif terjangkau, bahkan bisa dimulai dari Rp290.000. Sementara untuk sarana yang digunakan sendiri, walau bagaimanapun bukan merupakan favorit saya, jadi menggunakan K1 Image yang sebenarnya kalau misalkan kemarin pada saat saya naik kereta api Sembrani, K1 Image-nya tuh mantap banget tuh. Jadi waktu itu walaupun New Image, walaupun agak bising ya, tapi suspensinya sudah di-tuning dengan lebih baik, jadi goncangannya tidak terlalu terasa. Namun di sarana kereta yang saya naiki pada sore hingga malam hari ini, goncangannya masih cukup terasa, dan apalagi suaranya, kekedapan kabinnya masih sangat masuk ya ke dalam kabin. Oke guys, saya akhir video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya.